Kata Malik bin Dinar demikian radhiyallahu anhu, ahjiz ay ibna salatan bisalatin. Jaga 3 hal ya dengan diimbangi 3 hal. Sesuatu yang 3 masalah harus diimbangi dengan 3 masalah. Kalau nggak diimbangi, waduh habis berantakan dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Di pertengahan bulan ini yaitu bulan Jumadil Awal, kurang lebih itu tanggal 18 Jumadil Awal. Kebanyakan kita kadang-kadang terhadap tanggal Qamariyah, tanggal Hijriyah, ya jangan tanggal bulannya juga nggak tahu. Ya, karena tanggal Qamariyah, bulan Qamariyah atau bulan Hijriyah mah bukan tanggal, bukan kalender yang untuk gajian, ya Bu ya. Kita sekarang bulan apa ya? Kayaknya bentar lagi bulan Rajab deh. Oh bulan Rajab, bulan Rajab bulan berapa? Bulan kedua. Bulan 2 apa bulan 2? Bulan 2 Februari. Kacau. Ya. Untung yang bikin kalender masih bijaksana. Ya, ada kalender Samsiah, ada kalender Qamariyah. Ya kan? Bahkan ada kalender Tionghoiyah. Ya. Ada kalender Jawiyah. Ya. Untungnya alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini sangat luar biasa. Sekali lagi saya bilang sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan karunia-Nya kepada kita sekalian sehingga kita pagi hari ini dikumpulkan kembali oleh Allah dalam rangka sholat subuh berjamaah disertai dengan thalabul ilmu. Kenapa dibilang luar biasa? Satu, janji Allah dari hadis Kanjeng Rasul, man shalla subhan jama'atan maka annama qiyamul laili kullahu. Barang siapa orang yang melakukan sholat subuh berjamaah, maka seakan-akan orang tersebut mengerjakan qiyamul lail, semalam suntuk. Jadi ibu-ibu kalau pengen dapat pahala qiyamul lail semalam suntuk, suaminya
suruh pergi ke masjid untuk melakukan sholat subuh. Ibu-ibu nggak sholat subuh juga, ya nggak sholat subuh di masjid, maksudnya bukan nggak sholat subuh sama sekali ya. Nggak sholat subuh di masjid itu dapat pahala seperti apa yang Allah berikan pahala terhadap Sulami tanpa mengurangi sedikit pun pahala. Ya, yang penting pulang dari pengajian sampai rumah ya nasi uduk udah ada, kopi udah ada, lagi hebat lagi. Tapi bagaimana kalau ibu-ibu yang ikut sholat berjamaah double pahalanya? Ibu-ibu yang hari ini sholat berjamaah subuh ini dapat bagian pahala dari suaminya, dapat pula pahala seorang ibunya sendiri yang melakukan ibadahnya. Hebat. Ditambah lagi dengan pahala thalabul ilmi. Dapat double pula ibu-ibu. Dikasih paham pula dari hasil ilmu di pengajian. Jadi kita nih pagi hari ini kalah ganjarannya dengan istri kita yang sholat subuh berjamaah. Ya. Tapi alhamdulillahirabbil alamin, umur yang Allah berikan kepada kita di sisa-sisa umur kita, di sisa-sisa waktu kita, di sisa-sisa daripada kesehatan jasmani dan rohani kita, alhamdulillahirabbil alamin, pagi hari ini kita bisa melaksanakan itu semua dengan bersama-sama. Mudah-mudahan kumpulnya kita bisa mendatangkan ridho daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat salam mudah-mudahan terlimpah curahkan kehadiran alam junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada para pengikutnya, termasuk mudah-mudahan kita semua ada di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin, jamaah taklim radhiyallahu jamaah taklim rahimakumullah. Pagi hari ini kita bahas bersama-sama itu maqal daripada Imam Malik bin Dinar. Ada seorang waliullah namanya Malik bin Dinar. Ini nama julukan, nama lengkap. Malik bin Dinar itu sejarahnya, dia seorang waliullah, dari mulai kecil udah ada tanda-tanda. Begitu mencari ilmu, menuntut ilmu, menyeberang ke daerah, ke negara lain, itu di laut naik perahu, Masya Allah, dihantam badai luar biasa, oleng. Kalau kita yang oleng, kapalnya oleng, sehingga luar biasa keolengan kapal tersebut. Ada penyebabnya apa? Itu seekor ikan yang besar. Kenapa ngamuk? Karena pemilik kapal nahkoda sepele, gara-gara minta ongkos ke Malik bin Dinar, tentang Malik bin Dinar gak punya duit. Gak punya duit sama sekali, kata Malik bin Dinar, tolong Pak, saya mau menuntut ilmu ke negaraan, tetap aja tempat saya. Sehingga makhluk Allah yang di laut gak terima. Udah berbicara terus terang masih tetap aja demikian dipaksanya. Sehingga Malik bin Dinar berdoa dalam hati, ya Allah,
luar biasa paling ini. Ya udah, kalau begitu saya turun. Turun kalau naik mobil mending pagi ya. Naik kapal laut itu turun, nyemplung ke laut, nyemplung ke got mending kita. Bisa tolong apa? Kalau nyemplung ke laut, ya kalau ini nggak mikir-mikir mana laut luas, maka jalan. Itu ikan nggak terimanya, saya nggak terimanya kepada pemilik kapal, sehingga ikan mengeluarkan emas, uang kepingan emas. Kata Malik bin Dinar, oke, saya punya hutang bisa bayar. Berapa kamu butuh yang saya bayar? Sekiannya siap. Kasih. Malik bin Dinar jalan kaki. Di laut jalan kaki. Apa yang diinjaknya? Uang kepingan emas tadi. Seisi kapal terbelalak semua. Ya. Mungkin kalau saat itu Habib itu menyeberang, daripada naik kapal mengikut Malik bin Dinar. Ya, ini jangan dibuang kesempatan itu. Itulah mendapatkan julukan namanya Malik bin Dinar. Kapan ya kita bisa begitu? Bisa, bahkan lebih daripada itu bisa kita. Apa yang kita lakukan? Sholat 2 rakaat, sholat rakaatain qabla subhi khairun minad dunya wa ma fiha. Kita bisa lebih daripada itu, lebih kaya daripada itu. Itu Malik bin Dinar hanya contoh. Lalu itu Malik bin Dinar nggak mau lagi itu diambil uang dinar, apa? Lebih daripada itu udah memiliki dia. Barang siapa orang yang mau melakukan sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh, sebelum waktu subuh, maka orang tersebut lebih kaya, kekayaannya daripada langit dan bumi beserta isinya. Kapan itu akan kita miliki? Setelah kita meninggal dunia. Odin, kekayaanmu aku berikan kepadamu, kata Allah. Masya Allah. Ya. Kalau diberikan di dunia, di sini kota bumi 5 nggak muat. Kita isi rumah kita dengan mobil 3 aja udah kayak support. Ya. Orang yang mau melakukan sholat subuh 2 rakaat sebelum sholat subuh atau qobliyah subuh, maka pahalanya lebih baik daripada isi langit dan isi bumi dan di antara kedua. Ya Allah. Raja Fir'aun Pak punya singgasana segitu, ada sombongnya luar biasa. Kalah. Raja Qarun kalah lewat. Ratu Bilqis lewat. Kayaknya dengan orang yang rajin melakukan sholat 2 rakaat sebelum subuh. Yang menjadi masalah siap apa enggak kita ya. Kan gitu. Siap apa? Siap mau melakukan sholatnya. Kadang-kadang pas begitu bang, astagfirullahaladzim. Datang ke masjid imam udah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Lewat aja imamnya. Bukankah bisa sholat qobliyah? Bisa. Tetapi udah diduluin dengan waktu awal orang-orang melaksanakan sholat subuh. Lewat. Ada batasan waktunya. Kalau nggak dibatasi waktunya, kalau gitu, saya mau sholat subuh setengah 6, tapi sebelum sholat subuh sholat qobliyah dulu 2 rakaat, nggak bisa. Apalagi setengah 6.
Itu mah bukan lillahi ta'ala, ini kudu lillahi ta'ala. Karena kudu itu mah ya pagi-pagi ya Allah. Sebelum subuh. Sebelum subuh itu artinya sebelum masuk waktu subuh. Qoblal fajr. Man shalla raka'ataini qoblal fajri khairun ya minas samai wal ardi wa ma fiha. Iya, qoblal fajri ini sebelum masuki waktu subuh. Itu. Beres sholat 2 rakaat subuh tidur miring. Ini yang bisa lakukan. Tapi jangan sampai ngorok. Tidur miring, ngorok lagi ya. Tidur miring sebentar, baca doanya. Allahumma rabba Jibril wa Mika'il wa Israfil wa Idrafil wa rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. As'aluka al-jannata minan nar, as'aluka al-jannata minan nar, as'aluka al-jannata minan nar. Hidup lagi baca doanya. Allahumma bihaqqil hasani wal husaini wa jaddi wa abihi wa banihi wa hamnatal arsy. Ya. Sudah siap belum kalau ijazah ya? Syaratnya berat. Kelapa hijau 50, ayam kampung ya buah-buahan dan sebagainya. Mahal amat katanya sama mahal. Bisa kaya saya kayak bagian. Ada ya Allah ya. Insya Allah nanti akan saya tuliskan, akan saya bikinkan. Itu sholat sunnah ya, sholat sunnah qobliyah subuh ya, kemudian tidur diri. Sholat sunnah qoblal fajri 2 rakaat sebelum masuk waktu subuh menjelang terakhir kita usolli sunnatan qobliyatal fajri raka'ataini lillahi ta'ala. Beres salam baca istighfarnya, Rabbi firli warhamni wa tub alayya 70 kali. Rabbi firli warhamni wa tub alayya terus 70 kali. Waduh. Banyak yang perlu dihafalin ya. Ya kalau belum hafal lihat bisa di bawah. Beres itu adzan subuh sholat qobliyah subuh 2 rakaat, salam baru tidur diri. Masya Allah, pahalanya luar biasa. Itu yang dilakukan oleh kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholat qobliyah subuh 2 rakaat kemudian tidur diri. Itu nanti akan Allah berikan ketika kita tidur, ditidurkan di liang lahat, tidak merasakan sempitnya alam kubur, perasaan lega itu maksudnya. Kayak tidur di masjid at-taqwa ya, lega. Kata Malik bin Dinar demikian radhiyallahu anhu, ahjis ay ibna salasan bisalasin, jaga 3 hal ya dengan diimbangi 3 hal. Sesuatu yang 3 masalahnya harus diimbangi dengan 3 masalah. Kalau nggak diimbangi, waduh habis, berantakan dunia. Mana yang pertama, hatta takuna minal mu'minin, sehingga kita akan tergolong dengan orang-orang yang beriman, yang beruntung. Iman kita iman yang benar.
kai tatasofa bi haqaiqil iman kal mu'mini shodiqina fi imanihim, agar supaya keimanan kita itu seperti imannya orang-orang yang terdahulu. Itu imannya para sahabat, imannya para tabi'in, para aulia, para ulama. Maka tiga hal tersebut harus kita benar-benar dimaksimalkan. Satu, al-kibru. Di dalam diri kita itu kan pasti ada terbersit rasa sombong sedikit. Ya. Perasaan baru juga beli sandal jepit baru, ya, jalan udah ngangkang aja. Kalau sandal jepit baru lagi, nginjak dari ayam, udah nggak beres. Baru ganti sandal baru doang, sandal jepit, jalan kakinya udah. Kalau kata Ustaz Tina udah legek, udah begaya. Ditambah lagi, bajunya baru, sarungnya baru, kopiahnya baru. Cuman barunya tahu baru dari mana tuh? Baru dapat utang, apa baru ngambil? Ini sifat kesombongan yang ada pada diri terbersit. Kenapa? Karena sifat kesombongan adalah bagian daripada rekayasa iblis laknatullah agar supaya bisa menguasai diri kita, supaya kita selalu melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh kita ketika kita sadar. Seseorang dalam melakukan apapun ketika dia sadar kemudian ada terbersit penyesalan, itulah bagian daripada pekerjaan sifat takabur. Woi, hebat nih. Tiap malam Kamis bawaannya minta teh mulu. Iya dulu dong. Gua gitu loh. Wih, Paulin hebat nih ya. Malam Kamis. Oh, nggak sempet ya. Nah, kita doakan biar sempet Paulin ya. Habib Komran. Ketika kesombongan ada pada diri kita, maka seketika itulah harus kita imbangi dengan sifat tawadu. Iya. Ini kalau kesombongan nggak segera ditimpa, nggak segera diimbangi dengan sifat tawadu, kacau. Al-kibru wa ru'yatun nafsi bi'ainil azzi. Yang namanya sifat sombong, takabur itu adalah ketika kita melihat orang lain, kita merasa bahwa diri kita lebih unggul daripada dia. Ini hati-hati. Kalau sesuai sih nggak jadi masalah. Bagaimana Ustaz ketika seseorang mau sholat berjamaah? Dia jadi imam siapa? Di antara orang yang sedang mau melakukan berjamaah tersebut, ini ada berapa orang? Ada 10 orang. Maka orang yang merasa dirinya lebih daripada di antara 10 orang tadi, silakan berhak maju. Nah, yang itu bukan takabur namanya, itu mah tanggung jawab atas ilmu yang dimilikinya. Sebab ketika seorang menjadi imam, bahasanya seperti membawa kendaraan penuh dengan penumpang, maka mau tidak mau orang yang bisa yang harus membawa itu kendaraan. Coba-coba orang yang nggak ngerti sama sekali bawa kendaraan, waduh, sebelum ditilang juga udah nyungsep duluan kendaraan. Itu bukan. Ini mah takabur yang dia milikinya tidak sesuai dengan amalan-amalan dan ibadahnya, tidak disesuai dengan dasar ilmunya. Ya, ini bisa bahasanya tong kosong nyari bunyinya. Udah mah nggak pernah ngaji, bacaannya masih ngalor ngidul. Pas begitu komat Allah Akbar, la ilaha, maju aja sorot ke hadapan.
Pas begitu baca, adalah kacau. Terus bagaimana ketika seseorang yang menjadi imam, orang yang seperti itu, yang di belakang sikapnya bagaimana? Kalau ada di antaranya yang di belakang ini kebanyakan orang yang nggak ngerti pula, maka orang yang ngerti niatkanlah bahwa sholatnya mufarqah. Saat itu juga kita, daripada kita ragu-ragu sholat, memikirkan orang yang menjadi imam, kita segera melakukan mufarqah. Niat saya sholat mufarqah. Di dalam tanda-tanda sholat itu, saya mufarqah ini terpisah dari jamaah, tetapi gerakannya boleh silakan bareng. Kalau nggak bareng, wah, Habib ini aliran mana ini? Ya. Aliran Sungai Cadas apa aliran Sungai Cisarang apa nih? Citarum nih, itu. Ya saya ikutin, cuman dalam hati niat mufaraqah. Kok begitu Ustaz? Ya. Itu adalah jawaban orang yang nggak ngerti. Kalau orang yang ngerti, bagaimana? Oh, ternyata orang yang menjadi imam, profil orang imam, seorang imam itu adalah harus memenuhi syarat. Pertama, dia harus menguasai makharijil huruf, terutama bacaan Fatihahnya. Lah, Fatihah semua orang juga bisa. Alhamdulillah, syukur kalau memang bisa. Ya bagus. Cuma alangkah lebih bagusnya apabila orang tersebut belajar dengan ahlinya, karena untuk mengecek. Jangan sampai kalimat Bismillah dibaca Bismillah, ini bahaya. Kenapa bisa bahaya? Katakan yang Rasul rubba min qari'in la yasawabahu wal Qur'an ya'anu. Banyak orang yang baca Al-Quran punya sering dibaca sama dia, tetapi tidak pahala yang didapatkannya. Justru laknat daripada Al-Quran dan Allah yang akan dia dapatkan. Apa? Tadi makhraj hurufnya nggak pas. Kan saya makan belum bisa, wajib belajar. Yang bisa wajib mengamalkannya. Ya. Kenapa? Kalimat Bismillah pakai sin, ya, nyengir tanfis dia. Bis, mengalatkan tahan 5 menit, gitu, sama motor dong. Ya, gitu. Ya, itu lepas pelan-pelan. Itu bisa buat terapi pak. Ya, terapi. Tahan. Kan karena banyak orang Bismillahirrahmanirrahim. Kacau. Udah diserobot dulu sama orang lain. Kalau mau ngecek udah diserobot sama orang lain. Artinya dengan menyebut nama Allah. Tapi kalau dibaca Bismillah, bahaya. Dengan menyebut racun Allah akan menjadi robah artinya. Bish pakai shin gede yang artinya itu artinya dengan menyebut racun Allah. Wasaban pengen pasrah pakai surat bish, ya sambil mencucu kalau kata Pak Agus ya. Bish, ada surat Bismillah ya, pakai surat. Lebih bahaya lagi dengan mengatakan Allah itu bisu. Ya Allah. Apa itu ya? Ini yang menjadikan orang itu bukan dapat pahala tetapi dapat laknat dari Allah, alias dos. Asal pakai ta, ya dicacanehin Bismillah. Itu artinya dengan menyebut dosa-dosa Allah. Baru Bismillah doang Pak. Maka dulu saya waktu dididik di tes ngaji 8 Bismillah sebulan setengah. Itu pagi, siang, malam, sore
Bismillah bang sebulan setengah tiap hari. Jadi kalau yang ngaji malam kemis kalau sebulan setengah kan 45 hari. Berarti lulus Bismillah itu kalau yang calakan kalau kata Pak Haji. Yang cerdas berarti 15 kali pertemuan. Cuman 15 kali pertemuan, malam kemis ngaji, malam Jumat lupa. Malam Sabtu lupa. Pas malam kemis lagi nggak ingat sama sekali. Atau gagal mandi. Ya Allah, sebulan setengah. Kalau yang agak bulan 3 bulan. Maka kalau kelas-kelasnya kita ini di pesantren bukan siang malam pagi sore juga enggak ngajinya. Berarti kalau baca Bismillah pengen lulus berapa kali pertemuan tuh? Iya, setahun dah. Setahun Bismillah lagi datang Bismillah lagi. Bosan kan? Ya, minta udah bikin berkali-kali, ya, nasi goreng Padang udah bikin berkali-kali, ya. Tapi kok Bismillah belum lulus aja, ya. Aduh, bagaimana ini? Gak jadi masalah. Ya, sebab yang akan Allah hitung bukan bisanya dan pahamnya, yang akan Allah hitung adalah seberapa semangat orang itu untuk menuju ke tempat thalabul ilmi. Langkah kaki yang dilangkahkan dari rumah sampai ke tempat ngaji itu akan Allah berikan pahala. Bahkan hatta khitanil bahri yaghfiruna lahu, sampai Allah perintahkan seluruh makhluk Allah yang ada di lautan seantero dunia akan membacakan istighfar buat orang yang belajar ngaji tadi. Sengaja Bu, kita baca istighfar sehari semalam sebanyak makhluk Allah yang ada di lautan. Kira-kira kelar nggak tuh? Nggak kelar. Setahun juga pagi siang malam nggak makan nggak tidur duduk aja baca istighfar nggak bakalan kelar. Baca istighfar kita. Iya. Ya Allah. Ya. Sungguh sangat luar biasa orang-orang yang dikehendaki oleh Allah untuk datang ke majelis taklim. Kenapa? Karena nanti ada satu riwayat kanjeng Nabi, ketika kanjeng Nabi di suatu saat melihat seseorang raka'a rajulun la yutimmu ruku'ahu wa yunkiru sujudahu. Kanjeng Rasul melihat seseorang sholat di Masjid At-Taqwa. Kata kanjeng Rasul, ya Allah, ini orang sholat tetapi ruku'nya enggak sempurna, sujudnya enggak sempurna, wa qira'atuhu, dan semuanya enggak sempurna. Yang dimaksud enggak sempurna bukan gerakannya aja, bacaan doanya enggak sempurna. Mana huruf sa, mana huruf shad, mana huruf sin, mana huruf shin, mana ain, mana hamzah, mana jim, mana za. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Pakai za. Bukan a'udzu pakai hamzah semua. Kalau a'udzu artinya kami atau saya memohon perlindungan kepada Allah. Nyuwun ke bau raksasa kok ingsun kamaring Tuhan panjenengan Allah. Itu artinya. Tapi kalau baca a'udzu billah, a'udzu artinya aku menyakiti billahi pada Allah. Baru ta'awudzu udah ngalor ngidul bacaan. Iya. A'udzu billah, aku menyakiti Allah. Artinya, ya Allah, lantas katakan Rasul. Nah, ketika orang itu lagi sholat dalam keadaan demikian, mati sekalipun saat itu, maka famata min ghairi millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, orang itu jangan dianggap matinya mati syahid atau husnul khotimah. Justru kematian orang yang sholatnya enggak sempurna, maka itu matinya keluar daripada agama Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Naudzubillah. Tuh Bapak Ibu sekalian. Ya, jangan sampai kita tergolong mati yang su'ul khotimah, yang tidak mendapatkan syafaat nanti dari kanjeng Nabi karena kematian kita, yaitu di saat ketika kita sholat sekalipun atau lagi sholat sekalipun namun tidak sempurna sholat kita. Ya Allah, ya itu hadis Rasulullah. Maka sering saya mengatakan, yuk kita ngaji. Ya nggak bisa sehari semalam, ya seminggu sekali. Seminggu sekali nggak bisa, ya sebulan sekali. Nggak bisa juga setahun sekali. Nggak bisa ya seumur hidup sekali. Belum bisa ya rame-rame diajiin. Ya, tinggal kita pilih mau belajar ngaji sendiri apa mau diajiin rame-rame. Ya, gitu poinnya. Ya mau diajiin rame-rame, mau dibacain Yasin rame-rame, apa mau belajar baca Yasin sendiri. Kita mau ke masjid diantar rame-rame, apa mau ke masjid berangkat sendiri? Tinggal pilih doang. Asa mantranya pengen rame-rame. Ya, kata karpet, bang, kemana aja lo kemarin waktu dikasih hidup, dikasih sehat, ya, dikasih waktu, dikasih kaya, dikasih mampu. Sekarang udah nggak boleh aja, mana sholatnya paling depan lagi di depan imam. Ya, baru aja ke sini. Ya Allah ya Rabb, karpet seisi masjid melaknat. Saya nggak terima, siksa aja ini orang. Ya Allah. Dan ingat Bapak Ibu, ketika sholat kita tidak sesuai dengan ilmunya, maka kata sholat itu akan keluar dari tubuh kita. Karena sholat itu adalah makhluk Allah. Hei bang, ya bahasa kita, gua kagak mau menjadi pendamping lu nanti di hadapan Allah. Mendingan keluarlah dari badan. Karena apa? Karena engkau telah menyia-nyiakan dirimu kata sholat. Maka saat ini juga kau akan merasakan nih tamparanku. Cuma kita gak kerasanya Pak. Jeblek-jeblek di wajah kita. Rasakan tamparanku di sekujur tubuhmu, jeblek-jebleknya. Tapi nanti kerasanya ketika kita sudah mati masuk ke alam kubur. Kenapa itu marah banget sholat? Karena kita yang menyia-nyiakan sholat. Maka fala ubali, kata Allah, aku tidak akan memperhatikan dirimu hai hambaku, karena engkau telah menyia-nyiakan perintahku yaitu sholat kepadaku. Maka saat ini pula aku tidak akan memberikan perhatiannya, aku tidak akan memberikan kasih sayangnya kepadamu. Ya Allah. Nah inilah hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Yang kedua, wal hirsu bil qanaah. Ketika ada di dalam diri kita terbersih sifat serakah, kan kita makan gitu, gak usah ngurusin orang lain, urusin aja kita sendiri. Ngapain bikin orang lain? Gak ada yang tahu ini. Milik orang los, bukan miliknya los. Ya. Kapan lagi kesempatannya? Nah, serakah dalam hidup, serakah atas semua bagian-bagian yang Allah berikan, kurang aja. Ya. Dikasih waktu 24 jam, bila perlu waktu masa semalam 36 jam, kurang. Usahanya selalu kurang. Mana orang yang merasa kurang? Yaitu di saat-saat kesibukan daripada usahanya, dia melupakan perintah Allah. Itu yang dikatakan orang hirsun, orang serakah. Sampai lupa waktu.
Mas, udah jam 2:30 kok belum sholat duhur. Nah, ntarlah sekalian asar. Digabung. Baru juga usolli fardhu duhur udah adzan asar. Allahu Akbar, sekalian aja lah beres salat duhur baru sholat asar. Nah, itu waktu tahrim, Pak. Ya. Ya, karena di dalam sholat satu waktu sholat itu dibagi 5 waktunya, Pak. Satu waktu awal atau waktu afdol. Yang kedua waktu hasan. Iya, waktu awsan. Yang ketiga waktu jawaz bila karoha. Yang keempat waktu zawaz ma'al karoha. Yang kelima waktu tahrim. Dibagi 5. Kalau dari mulai adzan dohor sampai asar tuh, iya dibagi 5. Jadi berapa menit waktu afdol, berapa menit waktu awsan atau waktu sedang, ya, atau waktu hasan, waktu baik. Kalau maghrib, dari maghrib ke isya berapa menit tuh dibagi 5. Waktu subuh, dari subuh sampai keluar matahari berapa menit dibagi 5. Kalau pas posisi kita sholat yang tanpa ada udzur syara, yaitu di atas waktu yang kedua, maka rugi. Ya Allah. Mana udzur syara? Di masjidnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Mubarak. Ya kenapa Bu? Tolongin saya dong, anak saya Bu panas badannya, anterin saya mau berobat mana? Udah kemana aja deh? Oh ya siap-siap benar mobil yang berangkat. Ini udzur syara. Sampai di jalan yang namanya bawa mobil macet. Mana belum sholat asar lagi, ya mana macet lagi, mana bentar lagi adzan maghrib. Ya jadi masalah udzur syara. Ya. Sampai di tempat tujuan. 10 menit lagi waktu maghrib, sholat aja. Sah sholatnya. Sholat. Ini udah seperempat menit lagi udah mau maghrib, udah tanggal rokok aja nih. Dosa. Ya, itu di sono. Kalau di sini insya Allah. Ya, nggak ada dia. Nggak ada di sini mati, ya di sini nggak ada. Ya Allah. Ya. Apalagi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aduh, tanggung amat ya, mana sinetron lagi seru lagi. Atau mana lagi seru nih bola nih. Ya. Nah, 10 menit lagi udah ada bola, takut dah. Ya, hampura mesti nonton bola dulu belum kelar. Waduh, kira-kira ini namanya orang yang dikatakan sahun atau tahawun. Maka orang yang demikian sholat masolat, tetapi dari hasil sholatnya dia akan masuk ke dalam neraka wail. Apa itu neraka wail? Neraka yang ada di jurang neraka yang paling bawah. Na'udzubillah. Maka dalam sholat Al-Ma'un ya, wailul lil musallina alladzina hum an sholatihim sahun. Sungguh kerugian yang sangat besar bagi orang-orang yang melakukan sholat yang mana di dalam sholatnya orang itu menunda-nunda waktu sholat tanpa ada kesibukan yang bukan hukum syara. Lagi kerja, padahal nggak bisa tuh izin. Maaf ya, saya mau sholat dulu. Lah takut dah, sama sholatnya aja deh terakhir deh. Ya, sholat asar 5:30 baru sholat asar. Nggak taunya apa, orang-orang masih sibuk bersih-bersih mesin. Dia mah habis sholat asar nyantai dah. Sekalian pulang katanya. Ya Allah. Udah mencuri waktu kerja, udah pula menyia-nyiakan sholat. Nah inilah ya, tanpa kita pelajari yang seperti ini maka luar biasa. Jadi sifat serakah maka harus diimbangi dengan sifat qanaah. Ya.
Di serakah itu dia tidak terima dengan bagian yang Allah berikan. Orang lain bisa kaya, kenapa gua kagak bisa? Bisa juga, harus bisa. Boleh, silakan, semangat tinggi boleh. Tetapi kata kanjeng Nabi, ingat akhirat jangan kau tinggalkan. Ka'annaka ta'ishu abadan. Ka'annaka tamutu, dan seakan-akan nih malaikat Israel, kita keluar dari sini langkah satu langkah udah datang Israel. Mau bilang gimana? Ya, ini qanaah. Ya, harus diimbangi dengan sifat qanaah. Nerimo ipandu kalau orang dia bilang. Bila harsi wa iltihati syai'in yatubu wa qana'anil bil ismah. Jadi ketika serakah yang sangat luar biasa, maka segera kita tutup, segera kita tindih, segera kita timpa sifat serakah tersebut dengan sifat menerima. Iya. Silakan usaha, silakan, tapi hasil akhir daripada usaha tersebut inilah yang harus kita terima, dan itulah hakikatnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pulang ke rumah, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kata istri, kok lesu amat pagi ya ini, aduh hari ini ya Allah luar biasa, Allah uji dengan kita, tapi kita masih tetap bersyukur. Alhamdulillah bapak masih sehat, masih utuh, pulang gak nyasar. Ya, coba kok itu pak, iya. Coba kalau bapak pulangnya aturan ke Kota Bumi 5 ke sini, mampir pulangnya ke Taman 2 ke sana. Nomor rumah sama, nomor 10 juga. Sama-sama nomor 10. Siap-siap aja besok viral. Ya. Satu warga pulang nyasar. Bahaya. Iya. Yang di rumah, aduh ya udahlah Pak. Gimana lagi? Mungkin ini takdir daripada Allah, syukur aja. Tapi beras belum ada, Pak. Yuk kita buat saja bareng-bareng. Kayaknya ada Pak ya. Kata bini, iya Pak, mama bisa, bapak bisa, anak masa. Emang kenapa pengen jajan? Oh datang aja, datang aja lah. Habib siapa tuh dia punya duit, Bib, hampura Bib, ya japri. Minjem duit dong. Berapa? 200.000. Jangankan 200. 500 nih ada, oh udah makasih deh, alhamdulillah. Tapi bayarnya ntar dia kapan-kapan gak janji. Oh nggak apa-apa, jangan dipikirin. Alhamdulillah. Dalam keadaan terpepet, orang yang meminjamkan uang yang pahalanya luar biasa. Ya, ketika meninggal dunia, orang yang meminjamkan, orang yang lagi terpepet itu seperti mati syahid. Kata Habib, yang jadi masalah jangan dipakai langganan dong. Gue juga punya anak sama bini. Ya Allah. Inilah para hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Yang kedua, yang ketiga, wal hasud bin nasihah. Itu sifat hasud yang ada di hati kita, segera kita imbangi dengan nasihat. Datang ya, ke orang-orang yang dianggap bisa dipercaya oleh kita. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Oh ya, ada apa Pak Mubarak begini Pak Udin? Ya pengen ngobrol-ngobrol lagi, siapa tahu lewat obrolan ini bisa ada solusi untuk saya dan untuk Pak Mubarak gitu. Sekalian jalan-jalan aja. Oh iya siap. Kopi. Alhamdulillah, ngopi juga nih akhirnya kan gitu ya. Oke ini ya di situ obrolan-obrolan yang bermanfaat, yang mana dalam obrolan tersebut akan mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai ada masalah kita ngerem aja di rumah. Ya. 5 hari 5 malam nyungsep aja di kasur. Atau bini pusing. Pak keluar nggak apa-apa. Keluar kemana? Susah sekarang usaha baru. Datangnya ke Bapak Haji, ke Bapak Ustadz Jenal ya. Kalau Bapak Bang, kalau masih apa ya siapa tahu obrol-obrolan kan nanti akan ada solusi.
Karena ketika kita datang ke rumah seseorang itu silaturahim. Nah, silaturahim kata Allah, tazidur rahmah wa tazidur rizki wa tazidul umri. Akan menambah rahmat, akan menambah rezeki, dan akan menambah umur. Iya. Siapa tahu, oh iya dah. Udah tenang nih. Kemarin ada teman tuh ngomongin saya butuh duit. Nah, kan gitu ya. Ini mah kadang-kadang kalau istri bilang keluar nggak apa-apa, dianggapnya langsung cari duit aja. Ya silaturahim ya, siapa tahu ke tetangga makan, oh kopi ada segar dikit kan gitu. Atau tetangga iya. Ini sekalian ada oleh-oleh nih buat yang di rumah kan, alhamdulillah seger gitu ya. Oleh dari mana? Biasa habis pulang kampung gitu. Oh mantap tuh. Jadi ketika ada timbul hasud dalam hati kita, maka harus segera ditimpa dengan nasihat. Apa yang dikatakan hasud? Wa tamanna zawalun nikmatil hasud. Ya, hasud ya Allah, ya, penyakit yang sangat luar biasa. Ya, zawalun nikmatil mahmud ila hasid. Dikasih nikmat kurang, dikasih itu kurang ya. Anggapannya kalau bisa mah milik orang jadi milik kita. Orang lain beli sendal jepit baru, dia yang panas dingin. Ya, orang lain baru juga beli lang motor doang, ya beli lang motor, jangan-jangan motornya baru kali. Ya, udah sibuk ya mikirin orang, ini orang hasud. Maka saat itulah segera kita untuk datang ke orang-orang yang bisa memberikan nasihat buat kita, sehingga ketentraman di dalam hidup kita akan tercipta. Yang tercipta nanti jannati, baiti jannati. Anggap bahwa rumah kita adalah surga kita. Tentremena, ya udah mah ya. Makanya bismillah Pak Bu sekalian ya, hikmah dan manfaatnya kita datang ke majelis taklim. Obrolan-obrolan yang akan Allah berikan dengan rahmat dan ridhonya ini bisa menjadikan keuntungan buat kita. Ilmu sedikit kita bisa pahami untuk pengetahuan diri kita dalam berusaha ingin memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah hadirin kaum rahimakumullah, karena waktunya pula sudah menjelang siang, maka pengajian ini kita coba sampai di sini dulu. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan ini menjadikan manfaat buat kita. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma razuqna ya Allah bil hilmi wa razuqna ya Allah bil ilmi wa razuqna ya Allah bil ibadati ilaika ya Allah ya Rahmanir Rahim. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbi ighfir lana dzunubana wa dzunuba abaina wa ummatina wa jadina wa jaddatina masyayikhina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Shalli wa sallim ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah.